Halo. Halo. Ya, coba Anda jelaskan pertanyaan saya tadi. Kenapa Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan? Silakan. Kristen dan iblis sama-sama bukan hamba Tuhan. Iya. Kalau iblis itu dulu kan Bang, itu kan ciptaan Tuhan Bang. Karena dia iblis itu merasa cemburu kepada manusia. Iya. Ya. Nah, dia jadi lari jalur gitu Bang. Iya. Nah, sekarang bedanya dengan Kristen apa? Kristen itu ajaran Bang, ajaran kasih Yesus Kristus kepada kami. Iya, Kristen tahu. itu ajaran Bang. Tahu itu ajaran Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Tahu saya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Kristen dan iblis itu sama-sama bukan hamba Tuhan? Kristen dan iblis itu hamba Tuhan loh Bang. Iya tahu, memang mereka adalah hamba Tuhan, ciptaan Tuhan maksudnya. Tapi Kristen diajarkan untuk tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ada dalilnya Bang. Galatia 5 nomor 1, Galatia 4 nomor 7, Ibrani 6 nomor 1, dan seterusnya. Kolose 2 16 dan seterusnya. Kalian dilarang menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus tunduk kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Anda masih melakukan prosesi-prosesi ibadahnya orang Yahudi? Ritual-ritualnya? Seremonialnya? Tidak. Sedangkan hamba Tuhan itu melakukan seremonial. Seperti Yesus, sujud, puasa, sunat. Sedangkan kalian tidak. Iblis juga tidak. Kenapa sama? Sedangkan Tuhan datang melalui para nabi mengajarkan seremonial. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan minum itu. Itu diajarkan. Nabi Abraham diajarkan sembelih kurban, sunat dan seterusnya. Nabi Musa juga demikian, Daud, Salomo demikian, Yesus juga demikian. Tapi kalau giliran Kristen, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Ada nggak Kristen melakukan prosesi ibadah seperti Yesus lakukan? Nggak ada. Karena sudah merasa. Loh, sekarang coba tunjukkan ibadah Yesus dan ibadah Kristen sama nggak? Kami sama-sama beribadah ke gereja, bait suci. Yesus mana ada ke gereja? Dia berkhotbah loh Bang di bait suci loh Bang. Dia berkhotbah di Baitullah, di Bait El. Bait suci Bang, bukan Baitullah. Iya, Baitullah itu di atas. Baitullah atau Bait El. Bait Allah, kalau orang Yahudi mengatakan Bait Eloah atau Bait El, atau kalau kami Baitullah. Sekarang Yesus ada nggak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan orang Kristen hari ini? Natalan, ke gereja, nyanyi di sana, makan babi, makan anjing, makan monyet, makan ular, makan kodok. Ada nggak Yesus lakukan itu? Enggak. Kenapa? Semua dilakukannya Bang. Fitnah lagi. Yesus dengan mulutnya sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan menuruti segala perintah-perintahnya. Sedangkan Kristen, apakah menuruti firman Bapa? Tidak. Firman Bapaknya diganti dengan sabda-sabda Paulus. Itu pertanyaan saya Bang. Kenapa Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan? Karena hanya ada dua komponen. Hamba Tuhan di bawah, Tuhan di atas.
Ketika hamba tidak mau mengaku hamba, maka kemana dia pergi? Ke atas. Makanya Kristen setara dengan Tuhannya. Kalau bagi kami, Bang, hamba dan anak itu sama. Hamba Tidak dan sama. anak sama, Bang. Tidak sama, Bang. Yang disebut anak-anak Tuhan adalah mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah Tuhan. Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Mereka puasa, tidak makan babi, mereka sujud dalam beribadah, mereka bersunat. Sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka dulu cuci tangan, membasuh muka, membasuh kaki. Mereka mandi tahir, mandi junub. Mereka punya pola ibadah. Mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Itu anak-anak Tuhan. Kristen malah disuruh meninggalkan semua ajaran-ajaran seremonial, lalu melantik Kristus yang adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus sebagai Tuhannya. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai anak Tuhan, sedangkan aturan Tuhan yang datang kepadanya dihapus, lalu bikin aturan sendiri, ibadah minggu, diskoan, Natalan. Siapa yang mengajarkan itu semua? Tuhan? Enggak. Kenapa Anda melakukan sesuka kalian? Karena kalian itu mengaku bukan lagi hamba, tapi anak Tuhan yang punya hak otoriter terhadap dirinya sendiri, mau menyembah mau tidak. Itu saudara. Makanya kalau Anda ditanya, kasih saya bukti satu perintah Tuhan yang Kristen lakukan, ada enggak? Banyak, Bang, banyak. Satu aja, nggak usah banyak, satu aja. Perintah Tuhan yang kami lakukan adalah ke gereja, Bang. Mana perintahnya ke gereja? Tunjukkan dalilnya di mana? Ayo. Kan dikatakan Yesus, aku akan membangun batu karang. Itu makdis yang dibentuk oleh Yesus atas perintahnya kepada Petrus itu makdis namanya, tempat suci, bait El. Tak boleh masuk orang yang tidak bersunat di situ, tak boleh. Haram hukumnya. Yehezkiel 4 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam rumah suci. Sedangkan Kristen mandi junub, tidak pakai sepatu, pakai sendal, habis injak tai kucing masuk ke dalam tempat ibadahnya mereka. Tidak ada mandi junub, tidak ada wudhu, tidak bersunat, habis makan babi langsung masuk ke situ. Itu bukan tempat sucinya orang Yahudi, beda. Itu kan habis masuk. Gitu ya. Tidak, itu menurut dalil. Itu menurut dalil. Masuk ke dalam yang kalian sembah siapa? Elohim? Bukan. Yesus Kristus. Tempat sucinya orang Yahudi, mana ada patung Yesus, mana ada gambar salib, mana ada kemudian mereka menyembah kepada makhluk bernama Yesus Kristus. Itu tempat sucinya orang Yahudi. Mana ada patung di dalam. Yesusnya melakukan hal yang sama. Yesus itu taat kepada perintah Tuhan. Yohanes 8:29, Dia yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Yesus seorang Muslim, bukan Kristen. Yesus itu. Makanya kalau Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan, ya itu sama halnya iblis yang bertopengkan pakaian anak Tuhan, tapi bukan anak Tuhan. Begitu saudara. Contohnya, bagaimana? Contohnya Yesus itu beragama Muslim, contohnya apa saja itu? Coba Anda lihat Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat terhadap Dia yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Berdoa yang sungguh-sungguh, berserah diri berarti Dia Muslim. Dan karena Dia adalah orang yang soleh, maka doanya dikabulkan. Oh, Yesus orang soleh ternyata. Yesus orang soleh, bukan orang Kristen. Itu Yesus disebut sebagai orang soleh.
agama Islam belum ada pada saat itu, Bang. Islam belum Betul, ada. Islam betul sekali, benar sekali, benar sekali. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad belum disempurnakan, memang betul. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Itu saudara. Sekarang, kalau kita ingin membuktikan nih, bahwa Kristus yang datang kepada saudara dengan Kristus yang adalah Nabi kami yang datang di tengah Bani Israel berbeda. Anda lihat apa yang dibisikkan Kristus yang keluar dari kubur kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka sebagaimana apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba, ada tidak perintah daripada anak Maria untuk menyembah dirinya? Ada enggak? Kalau kami, Bang, bukan diperintah untuk menyembah dirinya, tapi kami sendiri. Kami sendiri. Ya, betul. Terima kasih. Yang di bawah tepuk tangan, kita hargai pendapat saudara sahabat Edis, muridnya Edis. Jadi gini, kalau Anda mengatakan tidak ada perintah dari anak Maria untuk menyembah dirinya, tetapi hari ini Anda menyembah dia, berarti ada roh di dalam diri Anda yang menuntun Anda untuk menyembah Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Roh yang keluar dari kubur. Anda katakan Roh Kudus. Yesus pernah ajarkan nggak menyembah dirinya? Yesus kan telah mengatakan, saya akan menitipkan Roh Kudus kepada kalian. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada enggak Yesus menyampaikan sembahlah aku? Enggak ada. Berarti Yesus yang datang kepada Anda memerintahkan menyembah Yesus yang berbentuk roh itu bukan Yesus anak Maria. Menyembah Yesus ada. Silakan, di mana dalilnya? Ada, Bang. Di mana, Saudara? 13, Bang. Itu dia tidak sedang mengatakan sembahlah aku, akulah guru, akulah Tuhan, Rabam Wamaran. Aku guru, akulah Tuhan. Sama kedudukannya seperti nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu semuanya guru, semuanya adalah Tuhan, Sayyid, junjungan, pemimpin bagi umatnya, tapi bukan pencipta langit dan bumi. Di situ dia tidak sedang menjelaskan sembahlah aku, bahkan kepada iblis saja, sembahlah hanya kepada Allah Tuhanmu, jangan kepada yang lain. Jadi yang mengajarkan Anda menyembah dirinya bernama Yesus Kristus itu bukan anak Maria, tapi Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu oknum yang berbeda. Oknum inilah yang mengajarkan Anda tidak menghamba kepada Tuhan, tapi menghamba kepada 1 Korintus, Bang. 1 Korintus 11 ayat 29. Tidak mengakui makan dan minum tubuh, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bagaimana itu, Bang? Ayo, Bang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? 1 Korintus 11 ayat 29. Oh, kalau kamu tidak mengakui makan dan minum tubuh Tuhan, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya, gitu loh, Pak. Ya, silakan Anda makan tubuhnya Tuhan Anda, silakan. Itu tidak ada di dalam kaidah pengajaran para nabi. Orang Yahudi makan Tuhannya sendiri, hanya di Kristen makan Tuhannya. Iya, Bang. Sebelum Yesus itu disalib, dia kan mengumpulkan para murid-muridnya. Di situ mereka kan perjamuan kudus, Bang. Itu namanya perjamuan kudus. Saya paham. Iya, saya ngerti. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Siapa di antara muridnya yang mau makan dagingnya dan yang mau minum darahnya? Itu ujian. Siapa di antara muridnya yang akan mengkhianati dia, yang ingin membunuhnya? Itu ujian. Yesus sedang menguji murid-muridnya. Bukan dia katakan inilah darahku, minumlah ini dagingku. Bunuh betulan, minum betulan, enggak. Yang diambil oleh Yesus saat itu adalah anggur dan roti sebagai daging. Tapi kalau Kristen enggak, betul-betul daging asli. Bukan, Bang. Salah pemahaman. Oke. Jadi maksud Anda makan Tuhan itu apa?
Itu darah, itu anggur itu bang ibarat darahnya yang suci bang. Iya, saya jelaskan tadi. Iya. Saya jelaskan tadi seperti itu. Saya jelaskan tadi seperti itu. Kita kan tahu bang, Yesus itu adalah suci. Dialah manusia yang suci di antara seluruh nabi-nabi. Berarti bukan dia yang dikutuk. Karena begini bang, darah yang suci lah yang bisa menebus darah yang berdosa. Oh, darah manusia atau darah hewan? Kita manusia ini berdosa loh bang. Iya, sekarang Karena hukum- Tuhan pencipta langit dan bumi ketika minta korban, dia minta korban hewan atau korban manusia? Korban hewan bang. Nah, hewan, Yesus hewan. Dia manusia. Ya, salah korban berarti. Makanya di dalam Imamat 18 nomor 21, apa kata Tuhan? Jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, domba, sapi, lembu. Tidak ada manusia. Makanya saya